Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Suhartini. Saya mahasiswa dari Stikes Mitra Ria Husada Jakarta, program studi Sarjana Terapan Kebidanan. Ya, di sini saya akan membuat simulasi video tentang pelaksanaan kegiatan SDIDTK pada bayi dan balita dan anak prasekolah. Oke, tujuan dari kegiatan pelaksanaan SDIDTK ini adalah untuk mengetahui apakah pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan umur atau tidak. Oke, baik, video bisa langsung dilihat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum. Ya, di sini saya akan memeriksa anak Ibu ya. Nama anak Ibu siapa, Bu? Saya dialamin Saya di Al-Amin. Tanggal lahirnya tanggal berapa? tanggal 19 bulan tahun dan Juni 2015. 19 Juni 2015 ya. Oke, berarti Saidi Al-Amin masuk ke dalam umur 67 bulan ya, Bu ya. Oke, di sini saya akan memeriksa Dede Said. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan anak itu normal atau enggaknya, Bu ya. Ya, tapi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Gimana, Bu? Untuk pertanyaan yang pertama ya. Nah, kalau saat Ibu meninggalkan anak, apakah ada reaksi tertentu dari anak kayak misalnya nangis, rewel, atau biasa saja, Bu? Iya, suka nangis, suka marah-marah. Suka nangis ya, Bu ya. Nah, sekarang Dede Said di sini. Ya, kita ukur kepalanya dulu ya, Dek ya. Oke. Ukur kepalanya. Ya. Dah, Dede duduk lagi. Sekarang Dede Said mau ditimbang sama diukur tinggi badannya ya. Ya, ikut yuk. Ikutin deh. Sini ke depan. Diukur timbang dulu deh. Ditimbang dulu sayang. Sini ditimbang dulu. Madu sana dari madu sini. Ada 19,5 kilo. Nah, sekarang tingginya yuk. Kakinya mepetin ke tembok deh. Ya, nah, satu lagi. Oke. Geser dikit ke sini. Mepetin lagi kakinya. Mepetin lagi ke tembok. Tinggi Dede Said ada kepalanya yang miring, jangan miring, ada 114. Nah, ya, Dede. Tadi Dede namanya siapa? Saidi Al-Amin. Saidi Al-Amin. Dede Said bisa gambar plus? Bisa. Kayak gini ya, plus ya. Oke, sekarang gambar di sini plus. Oke, ini ya. Apa? Ya. Ya, pintar. Lagi, gambar plus lagi. Iya. Oh, gambar plus lagi. Ini Iya. Oke, satu lagi. Gambar plus lagi. ya. Sahabat. Oke. Jadi ini gambar plusnya Dede Said ya. Sekarang Dede Said mau menunjukkan warna. Coba sebutin warnanya. Ini warna biru. Terus Ini warna merah. Ini warna kuning. Hijau. pinter. Dede Said, nanti gambar orang di sini. Oke? Gambar orang, ya. Gambar di sini. Itu lah.
Udah selesai? Sudah. Coba tunjukin gambarnya kayak gimana? Yang benar dong tunjukin. Kayak gitu. Ya ini hasil gambar Dede Said. Pintar. Sekarang Bibi Mary mau tanya sama Dede Said. Nanti dijawab ya. Oke. Kalau kuda besar, kalau tikus Kecil. oke, terus kalau api panas, kalau es Dingin. pinter. Kalau ibu perempuan, kalau ayah Cowok lah. iya pinter. Sekarang pakai celana sendiri ya? Ya. Nah, sok pakai celana. Wow. Wow. Iya. Ya, bisa? Bisa. Oke, pinter. Coba. Bisa ya? Oke, bisa. Dari saya bisa. Bisa. Nah. Sekarang Dede lompat pakai satu kaki bisa? Oke, yuk sekarang lompat. Nah, angkat kakinya, Ini. lompat. Iya. Satu kali lagi. Iya. Satu kali lagi. Iya. Iya, pintar. Dede Said, sini lihat sini. Ini kertas simpan di lantai. Baiklah. Oke. Sekarang tolong simpan di bawah kursi. Oke, pintar. Sekarang kertasnya tolong simpan di atas meja. Oke, pintar. Sekarang simpan kertasnya di belakang Dede. Oke, udah. Said, ini ada bola ya. Nanti sama Bibi dilempar, Dede tangkap ya. Oke, coba berdiri di situ. Oke, pintar. Nih, tangkap pakai dua tangan ya. 1, 2, 3 tangkap. Iya. Pintar. Satu lagi ya. Tangkap lagi, oke? 1, 2, 3 tangkap. Oke, pintar ya. Sini. Dede Said, ini ada 3 benda di depan Dede. Dede sebutin namanya sama kegunaannya ya. Bisa? Oke, sekarang. Sok. Ini pulpen buat nulis. Iya. Terus? Ini sendok buat makan. Betul lagi. Ini gelas buat minum. Ya, pintar. Ame-ame ya. Yuk, bisa sambil nyanyi ya. 1, 2, 3. Pop ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Iya, pintar. Nah, Dede Said, ini ada gambar huruf E ya. Dede ikutin kertas yang itu ya. Sekarang yang ini. Gimana? Oke. Terus Sekarang yang ini. Iya, pintar. Sekarang yang ini. Iya. Sekarang yang ini. Sip. Yang ini. Iya, pintar. Terus yang ini. Terus yang ini. Iya, yang ini. Nah, yang ini. Oke, yang ini. Sip. Sekarang yang ini. Nah, terus yang ini sekarang. Iya, pintar. Terus yang ini. Nah, terus yang ini. Ini kelihatan nggak yang ini? kelihatan gini kan? Ya, terus ini. Oke, pintar. Nah, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan tes daya lihat ya Bu ya. Sekarang saya akan melakukan pertanyaan kepada Ibu. Kalau ini saya tidak akan melakukan praktek kepada anak, cuma ini hanya bertanya kepada Ibu saja. Ini sekarang kita ke pertanyaan KMPE, yaitu untuk mengetahui adakah gangguan emosional dan perilaku pada anak. Nah, di sini terdapat 14 pertanyaan. Tolong dijawab sesuai dengan perilaku anak Bu ya. Oke, kita mulai. Pertanyaan yang pertama, apakah anak Ibu sering bereaksi negatif atau marah tanpa sebab Bu? Iya, kadang-kadang bereaktif, marah-marah tanpa sebab.
kadang-kadang ya Bu ya. Tapi pernah ya. Pertanyaan yang kedua, apakah anak ibu tampak lebih memilih untuk menyendiri atau bermain sendiri? Ya, suka bermain sendiri, kadang-kadang ya sama teman-temannya juga. Kadang bermain sendiri, kadang sama teman-teman juga Bu ya. Iya. Pertanyaan yang ketiga, apakah anak ibu cenderung bersikap menentang atau melawan? Ya kalau sama saya suka melawan, kalau sama ayahnya enggak, takut dia. Hanya kepada ibu yang melawannya ya Bu ya. Kemudian, apakah anak ibu mudah takut atau cemas berlebihan tanpa sebab yang jelas Bu? Suka cemas. Suka cemas. Cemas dia kalau apalagi kalau udah mau turun hujan, nangis aja ngajak pulang. Cemas ya Bu. Kemudian, apakah anak ibu sulit konsentrasi, perhatiannya mudah teralihkan atau banyak bergerak tidak bisa diam? Banyak bergerak, Banyak tidak bergerak. bisa diam. Kemudian pertanyaan yang keenam, apakah anak ibu mudah cemas dan tidak percaya diri? Mudah cemas. Mudah cemas, tapi kalau percaya diri? Percaya diri dia. Percaya diri. Pertanyaan ketujuh, apakah anak ibu menunjukkan adanya perubahan pola tidur seperti sulit tidur atau sering terjaga setiap malam? Selalu terjaga sih, tiap malam juga kalau tidur. Seperti biasa normal Bu ya? Biasa normal. Kemudian pertanyaan yang kedelapan, apakah anak ibu mengalami perubahan pola makan dari yang biasanya atau kayak seperti kehilangan nafsu makan? Enggak sih, biasa aja. Biasanya. Tetap normal ya pola makan. Kemudian pertanyaan ke-9, apakah anak ibu sering mengeluh sakit kepala atau sakit perut di waktu-waktu tertentu? Enggak ada. Pertanyaan ke-10, apakah anak ibu mudah putus asa atau frustasi dan sering menunjukkan emosi yang negatif seperti ketika anak merasa kesulitan dalam menggambar lalu berteriak dan meminta tolong kemudian marah-marah? Iya, itu dia. Sering seperti itu Bu ya. Pertanyaan ke-11, apakah anak ibu menunjukkan kemunduran pola perilaku dari kemampuan yang sudah dimilikinya seperti mengisap jempol kembali? Nggak pernah. Pertanyaan ke-12, apakah anak ibu sering berkelahi, bertengkar, atau menyerang anak lain secara verbal maupun non-verbal? Enggak sih, enggak pernah. Ya. Dua pertanyaan lagi Bu. Sekarang yang nomor 13, apakah anak ibu sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh anak-anak lain atau oleh orang dewasa? Kalau sama orang dewasa sih enggak. Kalau sama teman-temannya kadang-kadang suka gitu. Kalau sama anak sebayanya? Iya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah anak ibu cenderung berperilaku merusak atau cenderung selalu ingin menang atau menguasai? Selalu pengen merusak Selalu ingin merusak. mainannya. Contohnya mainannya Bu ya. Iya. Oke, baik Ibu, pertanyaan mengenai gangguan perilaku dan emosional sudah diberikan jawabannya oleh Ibu ya. Nah Ibu, sekarang kita berlanjut ke pertanyaan tentang GPPH. Pertanyaan tentang GPPH ini tujuannya untuk mengetahui gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak. Ibu jawab sesuai perilaku anak Bu ya. Iya. Oke, yang pertama di sini, apakah anak tidak kenal lelah atau aktivitas yang selalu berlebihan? Tidak pernah kenal lelah kayaknya dia mah. Enggak pernah kenal lelah. Pertanyaan kedua, apakah anak mudah menjadi gembira? Mudah menjadi gembira. Kemudian, apakah anak mengganggu anak-anak lain? Tidak. Pertanyaan keempat, apakah anak gagal menyelesaikan kegiatan yang telah dimulai? Seperti kalau seumpamanya dia sedang menggambar, terus dia tiba-tiba tidak ingin menggambar. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan kelima, apakah anak menggerak-gerakkan anggota badan atau kepala secara terus-menerus? Tidak.
7, apa permintaannya harus segera dipenuhi? Iya betul, harus selalu dipenuhi. Yang ke-8, apa anak sering atau mudah menangis, Bu? Enggak sih, jarang. Jarang. Pertanyaan ke-9, apa suasana hatinya mudah berubah dengan cepat dan drastis? Iya. Pertanyaan terakhir, Bu, apa ledakan kesalahan atau kekesalan tingkah laku dan tak terduga? Apa sering meledak-ledak kalau anak sedang marah, Bu? Iya. Suka kalau pengen apa ini. Suka marah-marah, Bu, ya? Oke, baik Ibu. Pertanyaan sudah selesai. Kemudian pemeriksaan pada anak telah saya lakukan. Nanti hasilnya saya hubungi Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video pelaksanaan kegiatan SDIDTK pada bayi balita dan anak prasekolah. Perlu kita ingat, dalam melakukan pemeriksaan kita jangan lupa untuk mengisi formulir deteksi dini tumbuh kembang anak. Apabila formulir atau hasil mengarah pada kelainan, maka harus segera dirujuk ke pelayanan kesehatan terdekat. Oke, baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.